Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan simulasi penghitungan PPN kemarin. Sekarang kita masukkan ke dalam SPT masa PPN ya. Kemarin kita sudah tentukan apakah suatu transaksi harus membuat faktur pajak, kemudian kita hitung berapa PPN yang masih harus dibayarnya. Sekarang kita mau laporkan di dalam SPT masa PPN. Oke, ini kemarin transaksi penyerahan ya. Berarti pajak keluaran, ada pajak keluarannya. Nah, sekarang kita lihat tanggal 6 kemarin tidak perlu membuat faktur pajak, berarti tidak perlu kita laporkan di dalam SPT masa PPN. Tanggal 7, nah di sini tanggal 7 harus membuat faktur pajak. Berarti ini harus kita laporkan. Kemarin ini transaksinya yaitu penyerahan kepada PT Cemos, yaitu penyerahan di dalam negeri. Berarti transaksi tersebut kita laporkan dalam SPT masa PPN di dalam formulir A2 ya, yaitu daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Oke, kita laporkan. Ini PT Cemos Elektrik, NPWP-nya ada di soal. Nah, lihat kode dan nomor seri faktur pajak. Kodenya berapa kemarin kita tentukan? Kodenya 01. Statusnya normal, berarti 010. Nah, ini sisanya digitnya ini kita asumsikan dimulai dari 01, tahunnya 2019, kodenya nomor serinya dimulai dari angka 1. Nah, tapi yang paling penting adalah kalian benar mengklasifikasikan kode transaksinya, ini depannya ya, 2 digit awal ini 01. Oke, kode dan nomor seri faktur pajaknya 01 sekian-sekian. Tanggalnya tanggal 7 Maret 2019, DPP PPN-nya. Ini kalian tinggal pindahkan aja nih. Dari atas ini kalian pindahkan ke bawah nih, ke SPT masa PPN-nya ya. Kemudian kita lihat lagi, tanggal 7 sudah selesai, sudah kita laporkan. Tanggal 8, ini ekspor kemarin, atas transaksi ekspor. Ekspor di dalam SPT masa PPN harus dilaporkan di mana? Di lampiran A1. Lampiran A1 nih ya. Daftar ekspor. Berarti atas ekspor ini tanggal 8 kita laporkan nama pembeli. Nama pembelinya Vietnam. Kemudian dokumen tertentunya keterangannya diisi dengan nomor PEB dan tanggal PEB. Nomor PEB-nya berapa? Sudah ada nih. Kemarin sudah kita catat. 79 sekian-sekian tanggal 7 Maret. DPP-nya 2 miliar. Nah, di sini tidak ada PPN karena PPN pasti 0 untuk ekspor ya. Oke, tanggal 8 sudah selesai kita laporkan. Sekarang kita laporkan tanggal 11. Tanggal 11 ini transaksi dengan bendahara pemerintah. Kita laporkan di B2. Oke, untuk penyerahan kan cuma ada A1 dan A2. A1 itu ekspor, berarti selain ekspor itu masuknya di A2. Ini penyerahan kepada transaksi bendahara pemerintah, berarti di A2. Kita tulis namanya siapa pembelinya, bendaharawan Kementerian Keuangan, NPWP-nya ada. Nah, kode transaksinya perhatikan 02 depannya, 2 digit awalnya 02. Nah, nih kemarin sudah kita tentukan ya, 02. Berarti kode faktur pajaknya 02 sekian-sekian-sekian ya. Tanggalnya sudah, DPP-nya sudah, tinggal pindah-pindahkan saja. Kemudian PT Putra tanggal 11 sudah, tanggal 14 kita lanjutkan. Atas penerimaan uang muka dari PT Putra Lambreta, NPWP-nya sudah ada, kodenya, kode transaksinya ya 01 sudah sama ya, 01 nih. Kita pindahkan aja 01 sekian-sekian-sekian. Tanggalnya sudah ada, sudah kita tentukan. Angkanya pun sudah ada. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja kalau sudah ada tabel ini. Dan kalau kalian sudah paham cara pengisian SPT-nya, kalian
bisa langsung isi di SPT aja, nggak perlu bikin tabel ini. Tabel ini hanya untuk membantu ya. Kemudian kita lihat tanggal 17, kita laporkan lagi penyerahan kepada PT Indonesia Putra ya. PT Indonesia Putra sebesar 480 juta ya. Tetap dibuatkan fakturnya, tapi perhatikan kodenya 07. Oke, kode faktur pajaknya 07 ya. 2 digit awalnya 07, tanggalnya sudah. Begitu seterusnya kita pindah-pindahkan saja dari tabel ini ke sini. Ke SPT masa PPN-nya ya, sudah lebih gampang. Saya pikir untuk penyerahan tidak ada masalah. Oh, mungkin contoh satu lagi untuk nota retur saja ya. Nah, nota retur kemarin nilainya apa? Nilainya minus. Nah, kalau ada nota retur tetap kita laporkan. Kemudian nota returnya, nah, untuk pengisian di sini kode dan nomor seri serta tanggal itu diisi dengan nomor nota retur. Nilainya negatif ya, minus ya, nilainya minus. Nilainya minus, kemudian kita isi di sini apa ini? Kolom apa? Kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti. Oh, berarti dulu penyerahannya dengan faktur pajak nomor berapa? Kita isi di sini. Ya. Selebihnya sepertinya tidak ada masalah. Oke. Kita lihat untuk lampiran A1 dan A2. A1 diisi untuk ekspor saja, hanya ada satu. Diisi nomor PEB dan tanggal PEB. Kemudian untuk A2 diisi dengan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak selain ekspor ya, semuanya masuk di A2. Yang perlu diperhatikan apa? Ini 2 digit awalnya nih, kode faktur pajaknya. Kalau ada nota retur diisi dengan nota retur dan nilainya minus ya, jangan lupa ya. Dan ini diisi keterangan nomor kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur. Oke, untuk penyerahan atau pajak keluaran sudah selesai kita laporkan. Sekarang kita mau laporkan pajak masukannya. Di sini kemarin kita sudah list, kita tentukan mana saja yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Untuk pajak masukan, ingat dilaporkan di dalam formulir B1, B2, dan B3. B1 itu untuk pajak masukan dari kegiatan impor. Oke ya, atas kegiatan impor masuknya di B1. Kemudian untuk transaksi dalam negeri, pajak masukan dari kegiatan di dalam negeri dilaporkan di B2. Sedangkan yang tidak dapat dikreditkan dilaporkan di formulir B3. Oke, sekarang kita mulai pindahkan dari tabel yang sudah kita bikin ya. Oke, tanggal 5 ada bukti tagihan telepon. Kemarin sudah kita bahas dapat dikreditkan karena dia dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ini kegiatan di dalam negeri berarti dilaporkan di B2. Di B2 ya. Kita laporkan di B2. Kita tulis penjualnya PT Telkom, NPWP-nya sekian-sekian. Nah, kode dan nomor serinya cukup diisi dengan nomor bukti tagihan telepon karena dia statusnya sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Tanggalnya tanggal bukti tagihan telepon, DPP-nya, PPN-nya tinggal kita pindahkan saja. Oke. Tanggal 5 sudah selesai, tanggal 9 dari impor nih. Kita memiliki pajak masukan dari kegiatan impor. Berarti dilaporkan di mana? Di B1. Atas impor. Nama penjualnya siapa? Nah, nomornya diisi dengan nomor PIB-nya. Tanggalnya tanggal PIB-nya. Nah, DPP-nya sudah bisa tinggal pindahkan dari tabel yang kemarin kita buat. Ya.
392 juta, 392 juta. Sama ya. Oke, tanggal 9 sudah. Tanggal 12, oh tidak dapat dikreditkan. Ini tidak ada faktur pajaknya juga, ya udah. Kemudian tanggal 15, nah ada nih tanggal 15, pembelian kendaraan, transaksinya di dalam negeri. Berarti nih, kita laporkan dari PT Niaga Perkasa. Pembelian mobil 35 juta ya. Udah. Nah, diisi di sini nomor seri faktur pajaknya. Kode dan nomor seri faktur pajaknya ya yang kita terima, diisi di sini, tanggalnya tanggal faktur pajak, DPP-nya berapa, tinggal pindahkan. Lebih gampang ya karena kan sudah kita buat tabelnya. Kemudian tanggal 15 sudah, tanggal 17. Tanggal 17 kita laporkan yaitu 270 juta atas pajak masukan. Ini kita laporkan di mana? Oh, ini kegiatannya tanggal 17. Ini atas kegiatan impor. Tanggal 17 atas kegiatan impor. Maka kita laporkan di B1 atas impor, kita laporkan di B1. Nama penjualnya siapa, dokumennya diisi dengan nomor PIB, tanggal-tanggal PIB, DPP-nya sudah kita hitung kemarin ya. Tinggal pindahkan. Oke. Kemudian tanggal 20 tidak perlu ada yang dilaporkan karena sudah dilaporkan di bulan Januari. Tanggal 23 kita laporkan nama penjualnya pemborong bangunan, NPWP-nya sekian. Nah, kode dan nomor seri faktur pajaknya sudah ada ya di soal ya, tinggal pindahkan saja. Tanggalnya tanggal faktur pajak, DPP-nya juga sudah kita hitung kemarin. Nih ya. Tanggal 27 kita terima faktur pajak atas biaya pemeliharaan sedan. Kita sudah terima faktur pajaknya, tetapi berdasarkan ketentuan dalam PPN bahwa biaya perolehan dan pemeliharaan sedan tidak dapat dikreditkan. Lalu bagaimana? Atas faktur pajak yang kita terima tetap kita laporkan. Kita laporkan di mana? Di lampiran B3, yaitu daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Maka faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan tersebut kita laporkan. Nama penjualnya siapa, NPWP berapa, nih kode dan nomor seri faktur pajaknya, DPP dan PPN-nya. Oke ya. Terbayang nggak kalau yang transaksi tanggal 12 kita nggak terima faktur pajak, jadi nggak perlu ada yang dilaporkan. Tanggal 15 kita tidak dapat mengkreditkan dan faktur pajaknya sudah dilaporkan di bulan Januari, jadi sekarang nggak perlu dilaporkan lagi. Nah, sedangkan tanggal 27 pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, tapi kita punya faktur pajaknya. Nah, faktur pajaknya tetap harus dilaporkan. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat tanggal 30. Tanggal 30, nah nota retur dilaporkan di B2. Diisi nama penjualnya, NPWP-nya, dan kode dan nomor seri nota returnya. Tanggalnya diisi tanggal nota retur. DPP-nya ingat negatif ya nilainya ya, minus ya. Nilainya minus. Oke. Nah, untuk pajak masukan sudah kita laporkan semua di lampiran B1, B2 dan B3. Kita lihat lagi. Ini B1 atas pajak masukan dari kegiatan impor sudah dilaporkan. Kemudian B2 pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri sudah dilaporkan semua. Oke, untuk B3 pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sudah kita laporkan juga semua. Oke, berarti sekarang sudah lengkap lampiran dari A1 sampai B3 sudah lengkap semua.
Nah, sekarang kita tinggal rekap saja. Tinggal pindahkan ke formulir AB. Ini dia formulir AB. Kita lihat. Ekspor diisi angka dari A1. Berarti ini total A1, ada kodenya nih. Kita lihat kode seperti ini A1, kita lihat di A1. Nah, ini kodenya. Nih, berarti diisi dengan angka ini. 2 miliar, sorry. 2 miliar. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Lihat di kode seperti ini di A2, total A2. Nah, ini totalnya 2580. Tinggal pindahkan lagi. Sedangkan untuk yang ini, yang C, rincian penyerahan dalam negeri, ini kita hitung sendiri ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, perhatikan. Untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Ini diisi dengan total DPP yang kode fakturnya 01, 04, 06 dan 09 ditambah 1B2 ini. Karena ini nggak ada ya sudah. Berarti kita tinggal hitung ini saja nih, kode 01, 04, 06 dan 09. Dari mana? Dari yang B2. Ini B2 nih kita hitung. Sorry. Bukan B2 tapi A2. A2 ya. Kita hitung dari A2. B1. Nah, ini A2. Nah, kodenya apa tadi? Hanya 01, berarti ini nih 01, 04 ini 04, 06, 09 dan nota retur. Oke ya. Jadi kita bisa lihat nih yang kodenya hanya 01, yang 2 digit awalnya 01, 04 berarti ini 04. Kemudian 06, 06 tidak ada. Kemudian 09 ada dan nota retur ini ada. Jadi kita hitung manual berapa sih. Nanti ketemu nilainya sekian. Untuk itu makanya saya tekankan bahwa jangan salah mengisi kode fakturnya karena nanti berpengaruh pada saat pengisian SPT masa PPN. Kemudian untuk yang berikutnya penyerahan PPN yang dipungut oleh pungut PPN. Angka ini diisi dari faktur pajak yang kodenya 02 dan 03. Kita ada nggak? Kita lihat lampiran A2. Oh, ada 02 nih. 02 300 juta DPP-nya. Ada ya, 300 juta. Kemudian penyerahan dengan faktur pajak yang PPN-nya tidak dipungut, yaitu kode faktur pajak kode 07. Kita cek, kita ada nggak? Di A2 yang 07. Oh, ada nih 480 juta. Kita pindahkan 480 juta. Berikutnya penyerahan yang dibebaskan dengan kode 08. Di A2 ada nggak? Kita lihat di A2 ada 180 juta nih. Ya, ada ya. Kita pindahkan ke atas 180 juta. Ininya PPN-nya sama juga. Oke. Sekarang kita lihat yang rekapitulasi perolehan. Angka ini kode B1 berarti dari total B1 662 ya. 662, tinggal pindahkan saja. Kemudian sama ini dari B2, dari B3 tinggal pindahkan saja dari lampiran B2 dan B3. Kemudian bagian berikutnya 3 Romawi penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Lihat di sini, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan hanya dari 2.A dan 2.B. 2.A dan 2.B. Berarti hanya ini saja nih. Oke. Kalau B3 kan tadi ya tidak dapat dikreditkan. Ini totalnya. Kemudian kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya ditambah kompensasi bulan sebelumnya. Di soal disebutkan ya.
Nah, di sini dia menjadi pajak masukan. Berarti sekarang total pajak masukannya adalah 122.900.000. Oke ya. Oke, untuk lampiran AB sudah kita isi. Nah, dari AB kita pindahkan lagi ke induknya. Di induk ini nanti identitas diisi, masa pajaknya Maret 03/03/2019 ya. Kita isi 1 Romawi penyerahan barang dan jasa. Lihat, ekspor diisi saja dari yang kodenya ini A1. Untuk yang penyerahan pungut sendiri diisi dari ini, kode-kode ini. Kita tinggal pindah-pindahkan saja. Kemudian totalnya berapa? Jumlah seluruh penyerahannya 4.580.000.000. Kemudian 2 Romawi penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. A. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Lihat, sudah ada kodenya. Ini berarti tinggal pindahkan dari sini. Ini PPN-nya ini 162, pindahkan ke sini ya. PPN-nya, pindahkan PPN-nya. Kemudian pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari kode seperti ini 5, angka 5. Dari mana? Dari AB. Lihat di AB, kan kita sudah hitung ya. Nah, ini ada nih 122.900.000. Oke, pindahkan ke sini. Kemudian kita hitung berapa PPN yang kurang atau lebih bayar. 2.A kurangi 2.B kurangi 2.C. 162 kurangi 0 kurangi 122 juta. Sisa 39.100.000. Apakah ada pembetulan? Tidak ada. Berarti berapa PPN yang harus disetor ke kas negara? 39.100.000. Inilah yang harus disetorkan ke kas negara dan sudah disetorkan pada tanggal 30 April 2019. Ingat, paling lambat PPN disetorkan akhir bulan berikutnya ya. Kan ini masa pajak Maret, berarti dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya 30 April. Oke, sudah disetorkan. Ini NTPN-nya, statusnya kurang bayar. Ini kalau ada diisi, kalau ada lebih bayar ya statusnya ya. Nah, untuk PPN KMS itu dilaporkan tersendiri di sini. Kemarin sudah kita hitung. Nah, ini KMS-nya sudah kita hitung kemarin ya. DPP-nya yaitu 20% dikali total biaya yaitu 500 juta, berarti DPP-nya 100 juta. Kemudian PPN terutangnya 10% yaitu 10 juta. Sudah dilunasi tanggal 31 Maret 2019. Oke. Semua sudah kita isi. Kita tinggal tanda tangan di sini. Selesai. SPT kalian sudah lengkap semuanya. Sekarang kita lihat lagi dari awal sampai akhir yang sudah lengkap ya. Identitas diisi seperti ini. PPN yang harus dibayar sudah diketahui, sudah disetorkan. Lampiran AB berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari lampiran-lampiran setelahnya yaitu A1, A2, B1, B2, dan B3. Lampiran A1 digunakan untuk mengisi daftar ekspor BKP atau JKP. Ingat, PPN-nya tarifnya 0%. Kemudian A2 untuk mencatat daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Kemudian B1 untuk diisi dengan daftar pajak masukan dari kegiatan impor. Dokumen yang digunakan adalah PIB, pemberitahuan impor barang.
Kemudian yang B2, lampiran B2 diisi daftar pajak masukan dari kegiatan perolehan BKP JKP dalam negeri. Oke, sedangkan lampiran B3 digunakan untuk mencatat faktur pajak yang kita peroleh tapi tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Oke, jadi kesimpulannya, membuat SPT masa PPN itu diisi dari lampirannya terlebih dahulu. Kalau lampirannya sudah benar, insya Allah formulir AB dan formulir induknya pasti benar semuanya. Oke, selamat mencoba. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.